Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hari ini diberi kelancaran dalam belajarnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Saya absensi dulu ya, Nana. Aan Lalatul Jatuh, Agus Sofyan, Ahlami Wasilatul, Amanda Nur Azizah, Agis Nur Fadilah, Cindy Octavia, Devitia Nesa. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas supaya memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Izzal Islam wal muslimin wa surjiyul muslimin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Mungkin kita sering mendengar tentang qada dan qadar. Nanti kita akan mempelajari terkait materi itu. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi qada dan qadar adalah yang pertama memahami makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Ini sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mohon untuk membentuk kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 anak, satu kelompok terdiri dari 5 anak. Materi yang akan kita pelajari adalah kaitannya dengan qada dan qadar. Untuk tujuan pembelajarannya sesuai yang Bapak sampaikan tadi. Anak-anak, mohon diperhatikan slide di atas atau PPT Bapak di depan. Mohon ini dibaca bersama tentang ayat-ayat yang ada kaitannya tentang qada dan qadar. Mohon nanti anak-anak membaca secara bersama-sama. Setelah membaca bersama-sama, kemudian nanti akan membaca secara kelompok sesuai ayat yang Bapak tuju. Paham semuanya ya? Mohon dibaca bersama-sama. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibaca bersama-sama, dimohon setiap kelompok membaca ayat sesuai yang Bapak tentukan. Tolong kelompoknya urut supaya membaca ayat surat An-Nisa ayat 65. Silakan, bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Terima kasih. Dimohon ya, ketika membaca ayat betul-betul diperhatikan tentang tajwidnya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang dengung didengungkan.
dibaca secara tajwid yang baik dan benar. Selanjutnya kelompoknya Erlangga Jessica supaya membaca surat Ali Imran ayat 47. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa inna. Selanjutnya Amanda untuk Azizah supaya membaca ayat surat Ali Imran ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Untuk selanjutnya, setelah kita membaca tadarus bersama-sama kaitannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan iman kepada kodok dan qadar, di sini Bapak akan menjelaskan terkait tentang pengertian kodok dan qadar. Apa kodok dan qadar itu? Yang pertama, dari kodok. Kodok adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai segala hal dan keadaan kebaikan atau keburukan yang sesuai dengan yang akan diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya. Ini pengertian dari apa? Qadar. Yang kedua, qadar itu apa? Qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zatnya ataupun sifatnya. Ini adalah pengertian dari qadar dan qadar. Kemudian iman kepada qadar dan qadar dalam ungkapan kehidupan sehari-hari lebih populer dengan sebutan apa? Takdir. Iman kepada qadar dan qadar itu lebih populer dengan sebutan apa? Takdir. Kita sudah biasa ya, tiap hari terdengar atau biasa mendengar kata takdir. Kemudian manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban bagi takdir yang manusia tidak menentukan pilihan. Manusia hanya akan dimintai pertanggungjawaban pada takdir yang manusia diberi kebebasan untuk memilih. Surat Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi mungkin ada yang ditanyakan terkait qadar dan qadar. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan katakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Mohon penjelasan terkait makna iman kepada qadar dan qadar. Ya, pertanyaan yang sangat bagus kaitannya dengan iman kepada qadar dan qadar. Apa yang dimaksud iman kepada qadar dan qadar itu? Yaitu percaya serta yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapan, kehendak dan keputusan atas makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Itu adalah makna iman kepada qadar dan qadar. Sudah jelas semuanya? Jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Siap, tidak. Ya, mohon apabila nanti ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Mohon perhatian anak-anak dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan terkait qadar dan qadar. Setelah ini kami mohon dari tiap-tiap kelompok untuk mencari referensi lain terkait pengertian qadar dan qadar. Nanti setelah selesai
perwakilan dari tiap kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi dimohon kertas ini diisi terkait pengertian iman kepada qada dan qadar. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah selesai diskusi, maka perwakilan kelompok harus maju ke depan untuk mempresentasikan. Mohon ditulis ya di tiap kelompok ini, mohon diperhatikan. Silakan mulai didiskusikan. Di bawah kalian bisa memilah dan memilih ya terkait referensi yang tepat. Harus dengan referensi yang tepat, tidak asal-asalan. Silakan dikerjakan. Silakan komunikasi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Ini juga dengan didiskusikan. Silakan didiskusikan ya. Ini silakan diskusi. Harus dengan referensi yang jelas ya, bukan asal-asalan. Anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Setelah ini kami mohon setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilan saja, tidak usah semuanya maju. Dimulai dari kelompok yang mewakili supaya maju ke depan. Yang keras ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya terkait iman kepada qada dan qadar. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan dengan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang mewujudkan sesuai ilmu dan kehendaknya. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat, sebab dan akibat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar aturan atau ketentuan yang menurut istilah ketetapan Allah. Sekian dari kelompok saya, apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai qada dan qadar. Qada berarti peraturan ketetapan takaran atau ukuran, sedangkan dalam pengertiannya qadar adalah semacam ketetapan atau takdir yang telah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Qadar berarti ketetapan atau keputusan Allah yang bersifat maha kuasa atas semua ciptaannya, baik itu takdir, baik maupun takdir hidup. Jadi, qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini dikuasai oleh suatu hukum yang pasti dan tetap yang tidak tunduk pada kemauan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
setelah melaksanakan presentasi dari perwakilan tiap-tiap kelompok, mungkin ada kaitannya dengan materi iman kepada qada dan qadar yang belum paham semuanya? Paham atau belum? Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham semuanya. Terkait materi iman kepada qada dan qadar, bisa disimpulkan bahwa apa kesimpulannya? Takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadiannya itu bernama qadar atau takdir. Jadi kesimpulannya bahwa takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qada atau takdir. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.